Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan memaknai surat Ar-Rum ayat 42 seperti yang ada di materi yang setelah saya kirim di WA. Simak baik-baik, kemudian nanti kalian maknani seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahara pertelo apa al fasadu kerusakan fil bari ing dalam daratan ay al kifari tegese ora-ora belantara bikohtil matori kelawan paceklike udan, tidak ada udan. Wakil latin nabati lan kelawan saidee cucukulan atau sedikitnya tumbuh-tumbuhan. Wal bahri lan segoro ai al bilad tegese negara alati kang alat lan hari ing atase pira-pira bengawan. Bikilati maiha kelawan saidee banyune bilad. Jadi Imam Suyuti dalam memaknai wal bahar ini bukan laut ya, tapi adalah perkampungan yang ada di kepulauan. Jadi kepulauan itu yang di tengah-tengah lautan, kemudian di pulau itu ada perkampungan, itu yang dinamakan dengan wal bahar menurut Imam Suyuti, pengarang kitab tafsir Jalalain. Bima kelawan barang kasabat kang wis nglakoni ayatin nasi apa pira-pira tangane menungso minal ma'asi saking nglakoni pira-pira maksiat. Liyundhiqahum supaya ngicipake sapa Allah hum ing nas bilyai. Lafal liyundhiqahum ini riwayat pertama menggunakan ya liyundhiqahum, kemudian riwayat kedua menggunakan nun linundhiqahum. Ba'dal ladzi ing sebagiane perkara amilu kang wis nglakoni sapa nas ay ukubatahu tegese ingsun ngicipake ukubah siksaan ning ba'dal ladzi. La'allahum menawa manungsa nas tadi yarjiun iku gelem bali sapa nas. Yatubuna tegese gelem tobat sapa nas. Nah, gini. Ayat ini menerangkan bahwa kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi, baik di daratan maupun di kepulauan ya, itu semua akibat ulah manusia itu sendiri. Bima kasabat aydin nas. Jadi karena keserakan manusia, karena kezaliman manusia, misalnya dengan menebangi pohon, dengan tidak buang sampah pada tempatnya, dan lain-lain, akhirnya menyebabkan musibah. Ada banjir, ada kebakaran, ya, dan lain-lain. Itu semua terjadi kenapa? Banjir, kebakaran, dan lain-lain itu terjadi kenapa? Karena adalah akibat ulah dari manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu Allah mengirimkan sedikit siksa kepada mereka, ya, agar mereka merasakan dengan adanya banjir, dengan adanya kebakaran, ya, dengan adanya kelaparan dan lain sebagainya. Itu akibat dari ulah manusia itu sendiri. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, la'allahum yarji'un, menawa manungsa iku mau gelem bali. Gini ya, jadi dengan maksudnya gini, jadi seburuk-buruknya seorang hamba, sebejat-bejatnya seorang hamba yang mungkin terlalu banyak berbuat dosa, itu tetap Allah dawuh la'allahum yarji'un, buat menawa mereka mau kembali. Jadi kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim yang baik, ya, itu kita tidak boleh mengata-ngatai orang atau memvonis orang lain karena dia mungkin sering berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat dan lain-lain, terus kita vonis sebagai orang yang jelek.
orang itu nggak akan bisa baik, orang itu orang jelek, dia nggak akan bisa baik. Tidak boleh seperti itu. Yaitu namanya vonis orang itu tidak boleh. Padahal Allah itu yang sebagai Tuhan kita, Tuhan semua manusia, semua makhluk di alam raya ini ya, semua makhluk. Itu Allah tetap dawuh la alam yarjiun, mbok menawa mereka mau kembali. Gitu ya. Artinya Allah tetap kemaha rahman dan rahimnya Allah itu kelihatan sekali. Artinya Allah itu sangat sayang kepada hambanya, sehingga sebejat apapun tetap Allah dawuh la allahum yarjiun, mbok menawa mereka mau kembali. Jadi kita sebagai seorang muslim kita harus bersikap husnudzon pada siapapun, tidak boleh suudzon. Boleh jadi orang yang kelihatan jelek itu nanti di akhir hidupnya menjadi orang yang baik, dan boleh jadi orang yang kelihatan baik sekarang di akhir hidupnya menjadi orang yang jelek. Itu bisa saja terjadi. Jadi kita tidak boleh memvonis seseorang. Yang perlu kita lakukan adalah husnudzon. Kita anggap semua orang itu sama, karena nanti kita pada akhirnya tidak tahu akan menjadi orang yang bagaimana. Gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Wow, alam biswab. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar seperti biasa ya, diramaikan komentarnya agar kita bisa berdiskusi dengan enak ya, agar kita bisa mendalami surat Ar-Rum ayat 42 ini.